Saya ingin bertanya perihal cincin. Bagaimana hukum memakai cincin dan bagaimana caranya? Terima kasih, semoga Buya selalu diberi kesehatan. Amin. Cincin, kemarin kita bahas cincin. Baik, cincin itu pokoknya kalau ibu-ibu bebas deh. Cincin apa saja, emas, perak, plastik. Wah, ini solehah bener. Sama suaminya nggak pernah mau emas, karet. Yang penting tidak membahayakan di kulit. Kalau bikin alergi ya jangan. Putih. Emas, perak boleh. Kalau laki-laki tidak boleh emas, hanya boleh perak. Besi khilaf. Besi tidak dianjurkan, perak saja. Kayu apa? Kayu keramat. Wah, tambah kacau lagi ini. Perak. Lagi-lagi hanya perak. Tapi yang lain boleh. Selain perak boleh. Tembaga, besi, seng. Salah. Ini boleh-boleh saja. Tapi sunnahnya adalah apa? Perak. Nah, perak itu sunnah. Kesunahannya perak itu seperti madhab Imam Abu Hanifah mengatakan sunnah bagi orang yang punya posisi penting, biasanya untuk ngasih stempel. Madhab Malik pun demikian, kalau diniatkan untuk mengikuti Rasulullah. Seperti di dalam madhab Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kenapa? Nabi pernah pakai khatam cincin. Nabi pernah pakai cincin. Sehingga memang sebagian itu mengatakan mubah. Ini orang akhir-akhir ini sering mengatakan bukan sunnah pakai cincin, terus mubah. Ulama yang lain sudah lebih dahulu mengatakan sunnah. Mubah, tidak apa-apa deh, mubah pakai cincin, nggak haram juga pakai cincin. Tapi kalau anda menggunakan cincin perak karena dalam irama mengikuti baginda Nabi, jelas ada sunnah. Cincin perak saja melingkar di jemari anda. Nah, kemudian cincin perak saja, dan peraknya nggak usah gede-gede, pantas, besar begitu ya, yang pantas saja. Kemudian adapun cara menggunakannya, kemarin sudah kita singgung, mungkin rinciannya seperti ini. Cara menggunakan cincin itu menurut madhab kita Imam Syafi'i di kanan. Selain madhab Syafi'i adalah Hambali, Maliki, Hanafi di kiri. Semua ada riwayat dari baginda Nabi. Imam Syafi'i mengatakan di kanan karena ada Nabi, karena khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menggunakan khatam fi khinsirihi fi khinsiril yumna, di jari kelingking kanannya. Fihi fassun habasyiyun, dari Sayyidina Anas riwayat Imam Muslim. Di dalam cincinnya itu ada matanya cincin Nabi dari Habasyah. Wa kana yaj'alu fassahu mimma yali kaffahu, dan beliau menjadikan matanya ini adalah di telapaknya begini. Tapi kalau begini bukan dilarang, hanya kesempurnaan saja. Kalau mau sunnah di atas sunnah, taruh di dalam. Fassuhu mimma yali kaffah, hadis riwayat Muslim, di kanan. Khinsiril yumna, khinsir al yumna, jari kelingking yang kanan. Ini yang diambil oleh madhab kita Imam Syafi'i, ngambil di kanan. Baik, lu madhab yang lain juga ada hujjah. Sayyidina Imam Anas juga dalam hadis riwayat Muslim, kebetulan di dalam kitab Muslim, Sahih Muslim itu ada rentetan tentang masalah cincin. Pendapat yang kedua adalah mengenakan cincinnya itu di kiri, jadi terserah anda, kiri kanan adalah sunnah, selesai. Di kiri boleh, di kiri, karena Nabi SAW yatahattamu, karena Nabi SAW, karena khatamu Nabi SAW, bahwasanya khatamnya Nabi SAW, karena khatamu Nabi SAW fi hadhihi. Sayyidina Anas mengatakan Nabi itu punya cincin fi hadhihi. Fa asyara, kemudian Sayyidina Anas memberikan isyarat ilal hinsir min yadhil yusra, kepada jari kelingking di tangan kanannya. Nah kan? Jadi riwayat yang kedua sahih dari Nabi, Sayyidina Anas yang menceritakan satu orang. Jadi Sayyidina Anas pernah melihat Nabi menggunakan cincin di tangan kanannya, dan pernah menggunakan cincin di tangan kiri dan di kelingking. Yang diambil Imam Syafi'i tadi, itu madhab Syafi'i, lebih jelas lagi sampai cara meletakkan matanya. Begini juga nggak larang. Kemudian riwayat yang ketiga
banyak riwayat sepertinya. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Imam Muslim juga. Tentang yang dilarang. Larangannya pun makruh. Bukan haram. Nahani, kata Imam Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atakhattama. Nabi melarangku untuk menggunakan cincin fi isbi'i hadhihi wa hadhihi. Fi isbi'i hadhihi wa hadhihi. Di jariku yang ini dan ini. Fa asyarat fa uma'a, dan memberikan isyarat Imam Ali ila sababati ila al-wusta wallati taliha. Kemudian Sayyidina Imam Ali memberikan isyarat, nah Rasulullah melarang aku menggunakan cincin di sini dan di sini. Jari tengah dan di jari telunjuk. Ini yang dikatakan makruh. Jari tengah, jari telunjuk. Jempol tidak disebutkan. Selagi tidak disebutkan, maka sebagian ulama mengatakan mubah. Boleh-boleh saja. Cincinnya jempol. Nih, cincin saya. Yang jelas ada larangan dari Imam Ali di sini dan di sini. Bukan dari Imam Ali. Imam Ali dilarang oleh Rasulullah, tapi larangan bukan larangan haram. Kalau ada yang cincin di sini tidak haram. Masuk bab makruh saja. Ini tidak haram, bab makruh. Nah, baik, ini adalah cara menggunakan cincin, sederhana saja. Mengapa laki-laki diharamkan pakai perhiasan emas, Pak Ustaz? Karena emas itu pakaian orang kaya. Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Pak, kata di lampu merah, makan Pak. Nah, kata orang kaya. Nah. Sakit hati dia menengok. Yang kedua, karena emas itu pakaian orang surga dengan sutra. Siapa yang pakai itu nanti di dunia, di akhirat tak pakai lagi. Setelah diteliti-teliti ada jawaban baru. Ternyata emas itu mengeluarkan butiran-butiran debu-debu. Ketika dipakaikan dia ke dalam, maka butiran debu-debu emasnya itu masuk ke dalam darah. Maka menyebabkan penyakit yang tua belum masanya. Alzheimer nama penyakitnya. Itu tak boleh. Rantai emas ada di internet, rantai emas, gelang emas, tiba-tiba mengkerut badannya gara-gara suka pakai emas. Perempuan gimana? Kalau perempuan masuk dia ke dalam, dia keluar lagi lewat menstruasi. Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajul fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'madu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi faqila lirrajuli ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamak intafi' bihi qala la wallahi la akhuduhu abadan wa qad tarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Muslim. Terjemahannya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki. Maka beliau langsung mencabut dan melemparkannya. Dan bersabda, seseorang dari kalian wahai kaum laki-laki sengaja mengambil bara api lalu meletakkan di tangannya. Setelah Rasulullah SAW pergi, dikatakan kepada orang tersebut, ambillah cincinmu dan manfaatkanlah. Ambil, juallah misal. Maka dia menjawab, tidak demi Allah. Saya tidak akan mengambilnya selamanya karena ia telah dilemparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bedah hadis ini seperti biasa, bahwasanya Ibnu Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas paman Nabi, Abdullah bin Abbas, biasa diringkas dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan kita katakan radhiyallahu anhuma karena dia dan ayahnya sahabat. Bahwasanya Rasulullah SAW melihat cincin emas pada tangan seseorang laki-laki. Dan ini hukumnya secara syar'i tidak boleh laki-laki menggunakan emas. Intinya emas. Mau putih, mau kuning, mau warnanya apa, emas tidak boleh laki-laki. Jangan lagi dicari celahnya. Tapi perak, yang lainnya silakan. Jangan emas. Karena Nabi SAW pernah mengangkat di tangan kanannya emas dan tangan kirinya sutra. Lalu beliau mengatakan, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku.